Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Deborah Katarina Sihombing dengan NIM 19017044. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi kuliah saya sosiolinguistik, yakni hakikat kontak bahasa. Langsung saja ke penjelasannya. Nah, baiklah teman-teman, sekarang saya akan mulai menjelaskan kontak bahasa. Dalam perkembangan kehidupan masyarakat Indonesia telah terjadi berbagai perubahan, terutama yang berhubungan dengan tatanan baru kehidupan dunia dan perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi. Khususnya teknologi informasi yang semakin syarat dengan tuntutan dan tantangan globalisasi. Kondisi ini telah membawa perubahan perilaku masyarakat Indonesia dalam bertindak dan berbahasa. Dengan kondisi di atas, mengharuskan masyarakat untuk berkomunikasi satu sama lain, baik itu dengan anggota masyarakatnya ataupun dengan yang lainnya. Oleh karena itu, kontak bahasa merupakan peristiwa di mana terjadinya penggunaan lebih dari satu bahasa dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Menurut Thomason, berpendapat bahwa kontak bahasa adalah peristiwa penggunaan lebih dari satu bahasa dalam waktu dan tempat yang bersamaan. Baiklah, penjelasan berikutnya mengenai penyebab terjadinya kontak bahasa. Yang pertama, pindahan sebuah kelompok ke tempat kelompok lain. Pindahan sebuah kelompok ke tempat kelompok lain dapat disebabkan oleh adanya keinginan atau tekad untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik di tempat lain, seperti orang Bugis, Madura, atau Minangkabau yang merantau ke daerah lain di bagian Nusantara. Selain itu, kepindahan itu juga dapat disebabkan oleh kebijakan kependudukan. Misalnya, mengatasi permasalahan pendudukan di Indonesia dengan melakukan transmigrasi bagi penduduknya. Kemudian yang kedua adalah melalui hubungan budaya yang erat. Kontak bahasa juga dapat terjadi melalui proses hubungan budaya yang panjang. Dua kelompok yang berbeda hidup berdampingan dan berinteraksi secara teratur tanpa kesulitan yang berarti. Dan yang ketiga adalah melalui pendidikan. Kontak bahasa juga dapat terjadi berkat adanya kebijakan di bidang pendidikan. Misalnya di Indonesia, adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan bahasa tertentu yang digunakan sebagai bahasa pengantar atau yang diajarkan di sekolah. Nah, kemudian kita lanjut pada penjelasan yang ketiga, yakni dampak terjadinya kontak bahasa. Menurut Thomason, ia mengatakan bahwa adanya lingua francae yang menyebabkan terjadinya kontak bahasa. Adanya kontak bahasa sedikit banyaknya akan berakibat pada pemakaian bahasa di kalangan anggota kelompok yang mengalami kontak bahasa tersebut. Menurut Cair dan Agustina, berpendapat bahwa peristiwa-peristiwa kebahasaan yang mungkin terjadi akibat adanya kontak bahasa adalah seperti berikut, yaitu bilingualisme, diglosia, alih kode, campur kode, interferensi, integrasi, dan konvergensi. Berikut penjelasannya. Baiklah, yang pertama adalah bilingualisme. Spolsky menyebutkan bahwa bilingualisme atau kedwibahasaan adalah ketika seseorang telah menguasai bahasa pertama dan keduanya. Nah, yang kedua adalah diglosia. Ferguson melalui Cair dan Agustina menggunakan istilah diglosia untuk menyatakan keadaan suatu masyarakat di mana terdapat dua variasi dari suatu bahasa yang hidup berdampingan dan masing-masing mempunyai peranan tertentu, ada ragam tinggi dan ada ragam rendah. Kemudian yang ketiga adalah ahli kode. Menurut Apple melalui Cair dan Agustina mendefinisikan ahli kode itu sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubah situasi. Kemudian yang keempat yaitu campur kode. Menurut Allender melalui Cair dan Agustina menjelaskan mengenai ahli kode dan campur kode. Bila dalam suatu peristiwa tutur terjadi peralihan dari suatu klausa suatu bahasa ke klausa bahasa lain, maka peristiwa yang terjadi adalah ahli kode. Tetapi apabila di dalam suatu peristiwa tutur, klausa-klausa dan frasa-frasa yang digunakan terdiri dari klausa dan frasa campuran, dan masing-masing klausa dan frasa itu tidak lagi mendukung fungsi sendiri-sendiri, maka peristiwa yang terjadi adalah campur kode, bukan ahli kode. Kemudian yang kelima adalah interferensi. Interferensi adalah penyimpangan norma bahasa masing-masing yang terjadi di dalam tuturan dwibahasawan atau bilingualisme sebagai akibat dari pengenalan lebih dari satu bahasa dan kontak bahasa itu sendiri. Contoh interferensi pada kata bantul-embantul, interferensi morfologi pada kata
terpukul kepukul. Kemudian yang keenam adalah integrasi. Integrasi adalah bahasa dengan unsur-unsur pinjaman dari bahasa asing, dipakai dan dianggap bukan sebagai unsur pinjaman. Biasanya unsur pinjaman diterima dan dipakai masyarakat setelah terjadi penyesuaian tata bunyi atau tata kata melalui proses yang cukup lama. Contoh, polis dari bahasa Inggris yang telah diintegrasikan oleh masyarakat Malaysia menjadi polis. Kata research juga telah diintegrasikan menjadi riset. Dan yang terakhir adalah konvergensi. Chair dan Agustina menyatakan bahwa ketika sebuah kata sudah ada pada tingkat integrasi, maka artinya kata serapan itu sudah disetujui dan converged into the new language. Oke teman-teman, itu tadi video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan semoga video penjelasan dari saya tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih.